musik haram hukumnya. Nah, ini termasuk juga nih, ada ustadz kondang terkenal yang membolehkan alat musik. Kata dia, tidak ada hukum pada alat. Saya di Hidayat, ditanya hukum musik apa, lalu saya jelaskan. Saya menjelaskan pendapat ulama. Ini pendapat ulamanya begini, lalu saya mesti jujur. Kita ditanya kan nggak boleh sembunyikan, kenapa boleh sembunyikan? Saya jelaskan hukumnya begini, yang menghalalkan ini batasan-batasannya. Dalilnya ini, ulamanya ini, sanadnya begini, kitabnya ini. Saya sebutkan sampai kitabnya. Itulah kenapa aku nggak suka Adi Hidayat. Kenapa? Dia ngerusak pasar. Kenapa bisa? Dia ngerusak pasar orang-orang 38 tahun. Oh, terlalu cerdas beliau ya? Iya. Aku melihat lebih kepada Ustadz Adi Hidayat itu merepotkan. Karena tadi itu masalahnya adalah dengan kita usia yang sama. Iya, kita merasa kayak nggak ada apa-apanya. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, kalau salah sebut nama surat, nomor, halaman, udah ada yang akan mengkoreksi. Semua kita datang Ustadz Adi Hidayat langsung gini. Masya Allah. Ustadz Adi Hidayat, apa mazhab dia? Belajar agamanya di mana? Belajar S1 beliau di Libya, S2-nya di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Tinggal orang Banten, tinggalnya di Bekasi. Orangnya rendah hati, terkenal, masyhur di mana-mana. Tapi mau dia nelpon saya, tapi tak saya angkat. Tak tahu saya itu nomor dia. Setelah pergi ke Dumai baru cerita Pak Taufik. Kata Pak Taufik, tadi Ustadz Adi Hidayat nelpon Ustadz berkali-kali. Kenapa tak Ustadz angkat? Tak tahu saya sih. Dan putui makrifat awal lagi. Beliau hafal dia macam-macam. Ada orang itu cepat ingat, cepat lupa. Ada lagi cepat ingat, lambat lupa. Yang paling parah, lambat ingat, lambat lupa. Kalau Ustadz Adi Hidayat ni sekali ingat tak lupa-lupa. Itu dia, bisa dia ingat semua. Itu kelebihan lah diberikan Allah SWT. Bagus dijadikan referensi. Cuman jangan telan bulat-bulat. Kalau ada yang tak sesuai, tengok juga pendapat Buya Yahya. Komparasi. Sekarang enak sekali ngaji. Tengok pendapat Ustadz Adi Hidayat, bandingkan dengan pendapat Buya Yahya. Tengok pendapat Ustadz Idrus Ramli. Tengok pula dari NU Garis Lurus. Ngaji. Kalau ulama mujtahid, dia berijtihad berdasarkan ayat-ayat hadis, ayat hadis. Mereka ahli mujtahid. Kita enggak. Pendapat ulama ini kita ambil ini. Berijtihad. Cerdas kita lama-lama membandingkan pendapat-pendapat orang-orang alim itu, insyaallah. Kemarin saya berkunjung 2 hari yang lalu ke masjid Al-Ihsan ya. Masjid Al-Ihsan yang ada Ustadz Adi Hidayat, adik kelas saya di Libya. Ustadz Adi Hidayat, ada yang kenal? Bapak Ibu, saya katakan pada masyarakat sekitar, ini anugerah terbesar dari Allah untuk penduduk sini. Pertahankan ulama ini. Langka orang semacam beliau. Kemampuan tafsirnya, kehebatan ilmunya, kedalaman analisanya, dan bijaksananya beliau dalam menyelesaikan banyak perkara-perkara dan masalah. Langka ulama macam ini. Dia muda lagi masih, usianya baru 30 tahun Pak. Adik kelas saya di Libya, masih muda sekali. Saya katakan jangan telantarkan beliau. Tolong rawat dan jaga. Jangan sampai beliau pergi gara-gara kalian tidak peduli. Ini saya katakan kepada mereka Pak. Sering para ulama dan da'i tidak terperhatikan oleh umat tidak care, akhirnya ulama itu demi tuntutan kewajibannya dia harus berpindah ke tempat lain. Jangan sampai itu terjadi Pak. Kalau ada ulama dekat kita, perhatikan kehidupannya. Makanya Imam Ibnu Taimiyah tadi di Majmu' Fatawa jilid yang ketiga, saya sebutkan halamannya sekalian ya, sekali-kali ya. Jilid yang ketiga halaman 227 bagian bawah. Sekali-kali. Insyaallah ya, rahmat Allah bagi Ustadz Adi, diberikan kemampuan menghafal yang luar biasa. Kalau saya sesekali aja. Juz yang ketiga halaman 227 bagian bawah. Tengah atau ini, pokoknya bawah ya. Musik apa sih hukumnya? Apa dulu musik tuh? Antum kenali dulu. Apa dulu musik? Jangan-jangan ribut masalah musik, antum sendiri nggak kenal musik. Antum menghukumi musik, handphone antum sendiri banyak musiknya. Ringtone, tone itu kan musik.
Begitu bunyi, musik itu haram. Bunyi, ting 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 gitu kan. Masya Allah. Haram semua tuh di HP antum tuh. Antum harus kenali dulu apa itu gitu kan. Musik itu segala suara yang menghasilkan irama. Ingat ya, kami alhamdulillah saya sampai S2 itu spesialis saya di bahasa Arab. Saya senang tafsir Quran. Saya sangat cinta Quran ya. Dan alhamdulillah untuk memahami Quran saya harus paham bahasa Quran. Maka saya belajar di bahasa itu. Dan turunannya nanti ada pembahasan tentang syair. Yang di syair itu salah satu subbabnya pembahasan tentang musik. Karena unsur dari syair itu musik. Salah satunya. Musik segala suara yang menghasilkan irama. Jadi setiap suara menghasilkan irama itu disebut dengan musik. Jelas di sini? Ini dibagi dua nanti. Ya. Yang pertama, ada yang tidak menggunakan alat. Jadi suara. Dan orang Arab sudah terbiasa tentang itu. Maka ketika mereka membuat syair, di antara unsur syair itu salah satunya musik. Kalau antum belajar jurusan bahasa Arab, berbicara tentang syair itu pasti itu akan belajar itu. Di antaranya ada irama, musik di situ. Kalau diturunkan ada 16 rumus, disebut dengan bahar di ilmu arud. Ada bahar tawil, ada madid, ada rajas, ada macam-macam. Dan sejak zaman jahiliyah sudah ada. Jadi begitu mereka bikin syair tidak ada irama musiknya, itu disebut aib musiknya. Aib syairnya, celah. Bukan syair yang fasih. Ya, tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifanan fi min dzikra habibin wa manzili bisaqtul liwa bainad dakhuli fahawmali. Selalu ada iramanya, membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, pada yang seperti ini bahkan turun ayat Quran. Saya ulang ya, bahkan surah khusus yang membahas tentang kebiasaan mereka. Surah ke-26 disebut asy-syu'ara. Asy-syu'ara itu jamak dari kata syair yang berarti pemusik, penyair. Enggak pakai penyair. Itu penyair. Saya ulang ya, penyair. Jamaknya asy-syu'ara. Tayyib, kalau antum baca nanti dari ayat 224 sampai ke ujungnya, singkatnya apa? Ada kebiasaan-kebiasaan mereka ketika ayat turun dicela oleh Quran. Dicela oleh Quran. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu seringkali menghadirkan hal yang tidak bermanfaat. Wa hum fi kulli wadin yahimun, ada yang datang ke lembah-lembah nyari inspirasi sehingga ibadah ditinggalin. Datang ke lembah, jadi apa Pak? Dari ilham. Kan ilham tetangga Bapak. Oh enggak, saya yang di sini. Jadi itu, dari inspirasi, nulis macam-macam. Sehingga maaf, kebaikan-kebaikan diabaikan. Kan sholat tertinggal, macam-macam tertinggal. Zaman jahiliyah banyak yang begitu. Sehingga ketika zaman Islam, dibedakan. Yang seperti ini gak ada banyak manfaatnya. Bahkan ada yang menuduh Nabi SAW. Ada yang menyerang Nabi dengan syair. Banyak. Ada Zuhair bin Abi Salma sebelum dia taubat. Nyerang Nabi itu. Disebutkan begini, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Sisi lain, banyak juga penyair muslim. Di antaranya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit bahkan langsung disebut sebagai syairun Nabi. Seorang penyair yang membela Nabi SAW. Jadi begitu di sudut sana mencela Nabi, di sini kemudian membalas dengan membela Nabi SAW. Dan tidak sedikit pembelaan itu dihasilkan lewat syair. Yang seperti ini langsung disanjung oleh Quran. Illal ladzina amanu, kecuali para penyair yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan syairnya dijadikan untuk membela Islam dan mengangkat nilai-nilai kebaikan. Jelas sampai sini dulu? Ini sisi yang pertama. Jadi Anda bayangkan, Anda mesti fair di sini. Ada ayat yang mencela keadaan tertentu, ada ayat yang kemudian mengangkat nilai kebaikan di situ. Jelas? Bahkan Nabi SAW pernah kemudian meluruskan ketika seseorang memuji Nabi untuk mengkultuskan. Jangan sebutkan itu, sebutkan yang lain. Dan Nabi SAW ketika pulang dari perang Tabuk pulang, itu disambut dengan syair. Dan beliau diam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, ya wajaba syukru alaina, mada'a lillahi da'i. Dan antum ada yang kemudian membuat dengan musik-musik kasidah itu. Itu asalnya kan itu syair. Ya, dari madid rumusnya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina, mada'a lillahi da'i. Ada semuanya di situ. Ya. Sampai orang Arab itu lupa, jangankan masalah seperti itu, lihat binatang, lihat macam-macam, itu memang, itu Masya Allah, itu langsung bisa bikin syair. Refleksnya syair. Itu lihat burung aja, burung bulbul lompat-lompat, bikin syair. Al-Asma'i pernah bikin, cuma gara-gara burung bulbul lompat ke dahan-dahan, bikin syair. Sautu safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamini, al-ma wa zahru ma'a, ma zahri lahzul muqali, fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa maulani, fakam tayyumuni ghazirin uqalqali, qatabtuhu min wadatin fi hadha ar-rajuli, faqala la faqad ghada muharmili, wal walad wali yawaydani faqultu la tuwalbili, fabayyidun lu'lu'ali. Qalat lahu hina kadha in hadithul muqali kahatan ka kailali tabtaburi. Ada semuanya. Dia bikin itu. Dan dalam suasana membikin itu Nabi biasa saja. Jadi ketika buruk dicela oleh Nabi, ketika baik didiamkan oleh Nabi. Maka dari sini ulama sepakat dalam persoalan syair, musik yang berasal dari suara. Awas ya, berasal dari suara itu terbagi pada dua bagian. Ada yang dicela sampai tingkat keharaman ketika menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, membuat diri lalai, makruh dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas itu yang haram. Jelas? Tapi kalau yang dimaksudkan kalimat-kalimat kebaikan, sampai Imam Syafi'i punya syair disebut Diwan Asy-Syafi'i, ajakan pada kebaikan, ketaatan di situ, itu dibenarkan oleh para ulama.
Tidak ada masalah di situ yang disebut dengan hukum boleh. Jelas di sini? Jadi pernyataan saya jangan di framing gitu kan, jangan dipotong seakan-akan Ustaz dibolehkan ini. Kata siapa? Saya nggak pernah membolehkan itu. Hukumnya ada di Quran, turun sejarahnya, antum bisa lihat, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Nah, sekarang alat musik. Bagaimana dengan alat-alat musik? Antum bisa perhatikan kalau munculkan hadis-hadisnya, ada yang langsung dicela, bahkan didekatkan dengan zina. Kan? Allah akan datang di masa nanti orang-orang menghalalkan zina, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat-alat musik, gitu kan? Pernah dengar hadisnya? Tayyib, itu apa yang dicela? Hal-hal yang bisa menyesatkan kita pada keburukan, yang menjauhkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Nabi, seruling itu bagian dari panggilan setan, gitu kan? Karena ketika dia digunakan banyak orang maksiat di situ. Ya, minum khamar, ada yang mabuk-mabukan, ada yang berzina, ada yang macam-macam. Silakan cek ya, silakan antum cek. Setiap kali menemukan musik di tempat-tempat yang tidak baik, pasti turunannya maksiat. Itu yang jatuh haram di situ. Haram dan seterusnya. Tapi ada di antara hadis-hadis yang antum pernah lihat, bukankah pernah Nabi SAW datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah? Baik, apa yang terjadi? Rupanya di situ sedang ada pesta yang diadakan oleh Sayyidah Aisyah. Sedang bergembira. Tiba-tiba ada dua di antara khadimahnya sedang bermain gendang, gitu kan? Baik, tobul. Dia sedang kemudian bersyair. Datang Abu Bakar. Ketika Abu Bakar datang dikatakan, Abi mazmuri syaitani fi baitin Nabi SAW. Ini yang setan ada di rumah Nabi? Kata Nabi, biarkan. Daha ya Abu Bakar. Falikulli ummatin 'id. Karena setiap orang, setiap umat punya hari rayanya. Biarkan aja katanya. Jadi ada yang dibiarkan oleh Nabi, ada yang tidak diperkenankan. Tapi pembiaran Nabi itu juga bukan menjadikan Nabi fokus kepadanya. Nabi nggak fokus. Nabi nggak pernah misalnya fikirin itu, nggak pernah nikmati itu. Jadi beliau biarkan, tapi beliau nggak mencela. Jelas di sini? Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya Nabi tidak mengutamakan tentang musik itu. Yang walaupun itu dibenarkan sebagian yang tadi itu. Tapi kemudian beliau tidak hindarkan karena dikhawatirkan nanti umatnya malah fokus kepada hal demikian. Jadi ada yang dibenarkan oleh Nabi, tidak seketika dilarang dalam sifat-sifat yang seperti tadi. Adapun yang tadi alat musik yang lain, yang digunakan pada sesuatu yang maksiat, yang tidak baik, itu yang dihukumi haram oleh agama. Dan pada hakikatnya alat itu nggak ada hukumnya. Alat benda nggak ada hukumnya. Saya mau tanya apa hukumnya golok? Apa hukumnya pisau? Nah, antum belajar usul fikih dulu. Hukum itu tidak melekat pada benda. Hukum itu melekat pada amalan. Ingat, pada amal, bukan pada benda. Golok digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk sembelih hewan korban, maka hukumnya dia halal. Tapi kalau digunakan untuk, nah ini poinnya. Misal, ancam orang, bunuh orang. Saya kemarin ke Bali, Masya Allah. Ya. Begitu turun dari rumah makan, ada seorang, Ustaz, mohon Ustaz untuk makan hari ini aja, untuk makan hari ini aja. Tapi yang dipegang, golok, kemudian pisau, ditutup, bagi dihadapan ke kita. Begini, Ustaz, tolong untuk makan hari ini. Masya Allah. Itu luar biasa, ini. Itu luar biasa, dia meminta dengan cara yang tidak elok gitu kan. Walaupun kita paham maksud dia butuh sesuatu. Tapi dia katakan, ini loh pisau saya. Ini golok saya gitu kan. Itu nggak boleh yang seperti itu. Haram hukumnya golok digunakan demikian. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman, ketika saya ditanya hukum, saya jelaskan inilah hukumnya begini. Tapi kalau Anda tanya saya, apa sikap hukum saya? Kalau saya menjauhi itu. Alat-alat musik haram hukumnya. Nah, ini termasuk juga nih. Ada ustadz kondang terkenal, terkenal. Ya, yang membolehkan alat musik. Kata dia, tidak ada hukum pada alat. Ini orang aneh. Menyelisihi Nabi, para sahabat, para tabi'in, imam yang 4. Semua imam yang 4 mengatakan alat musik haram, nyanyian haram. Itu mau ikut siapa? Dan anehnya kaum muslimin, ya, ini anehnya kaum muslimin. Wah, ini nih baru ustadz nih, belum pernah saya dengar ilmu sebelumnya. Ya emang menyimpang, karenanya nggak ada. Paham maksud saya? Lihat hadisnya begitu jelas, hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dan disambungkan oleh beliau dalam tempat yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, la ya'tiyanna aqwamun min ummati la'a'lamanna aqwaman min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan. Berarti asal hukumnya apa, Bu? Haram. Ya, menghalalkan al-hira, perzinahan, al-harir, sutra bagi laki-laki, minuman keras, al-khamr, dan alat-alat musik. Ini disepakati oleh para ulama. Bahkan Imam Al-Albani mengatakan, kalau tidak ada hadis tentang pengharaman alat musik kecuali hadis itu sudah cukup.
Nah, sekarang ujiannya bagi umat Islam terutama di Indonesia, ada ustadz terkenal mengatakan halal alat musik, tidak ada hukum pada alat. Saya di Hidayat, ditanya hukum musik apa, lalu saya jelaskan. Saya menjelaskan pendapat ulama. Ini pendapat ulamanya lalu saya mesti jujur. Kita ditanya kan nggak boleh sembunyikan. Kenapa kalau saya sembunyikan? Saya jelaskan hukumnya begini, yang menghalalkan ini batasan-batasannya. Dalilnya ini, ulamanya ini, sanadnya begini, kitabnya ini. Saya sebutkan sampai kitabnya. Yang mengharamkan begini, dalilnya begini, alasannya begini, ini seperti ini. Sedangkan sikap saya terhadap musik, karena saya ini senangnya Quran, cintanya Quran, insya Allah ahli Quran, saya tidak cocok dengan musik, nggak suka musik. Kalau saya jauhi. Dan saya melarang murid-murid saya yang ahli Quran untuk mendekati musik. Ini Zaki ini murid saya nih, dari 4 tahun ngaji. Alhamdulillah sampai selesai Quran. Pernah nggak Buya bilang tuh dekati musik? Nggak pernah.